Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus baik, amin. Boleh bangkit berdiri. Coba kasih salam kiri kanan saudara dengan senyum yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur semua karena kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Kalau kami ada sekarang semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari yang baik, kesempatan yang baik, pemberian yang terbaik yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Bapa terima kasih, dengan kerendahan hati kami datang beribadah kepadamu. Kami rindu menyembah Engkau di tempat ini. Kami rindu meninggikan Engkau di tempat ini. Kami rindu hanya Engkau saja ditinggikan di tempat ini. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat berkat rohani yang telah tercurah dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat berkat jasmani yang telah tercurah dalam setiap hidup kami. Semua karena kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan kerinduan kami hanya kepadamu. Kami percaya ketika Engkau ditinggikan, ketika Engkau disembah, kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami. Menikmati kebaikan-Mu, menikmati kehadiran-Mu, menikmati jamahan-Mu, menikmati sentuhan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mari siapkan hatimu. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Thank you. Thank you.
Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari sama-sama pujikan pujian dikatakan Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib.
Terima kasih Tuhan semua karena rahmat-Mu, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak dipuji, hanya Engkaulah yang layak ditinggikan. Terima kasih, terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur, naikkan pujian-Mu pada Dia, naikkan rasa cinta-Mu pada Dia, naikkan ucapan syukur-Mu. Hanya Dia-lah saja yang layak dipuji. Yesus, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, kami ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Tidak pernah sedetik pun Kau melupakan kami. Kau ada bersama-sama kami, bergerak di dalam hidup kami, membawa kami dari iman yang satu kepada iman yang lain, membawa kami dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Sungguh Kau Allah yang sungguh besar dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, katakan kepada Dia, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk bulan yang baru. Kami telah memasuki bulan September di minggu pertama Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya di bulan ini ada bulan kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bangsa ini, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk bulan ini Tuhan, kami yakin sepanjang bulan ini penyertaan-Mu sempurna untuk kami semua, untuk bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau akan memberkati kami. Bapa, kami angkat tangan kami untuk bangsa kami. Kalau saat ini di Irian Tuhan masih ada kerusuhan Tuhan, kami yakin Engkau akan campur tangan Tuhan. Segala masalah yang ada di sana, Engkau akan campur tangan untuk menyelesaikan. Berkati para TNI, para aparat-aparat yang saat ini berada di sana Tuhan. Yang saat ini bahu-membahu Tuhan untuk berikan Tuhan, mencari mereka semua Tuhan, para pemberontak Tuhan. Luluhkan hati mereka Tuhan, sehingga para pemberontak Tuhan, Engkau akan jamah mereka, Engkau akan jamah mereka Tuhan, dan Irian akan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin Tuhan, sepanjang tahun ini nanti Tuhan, sampai Desember nanti Tuhan, Indonesia damai Tuhan, Indonesia damai Tuhan. Berkati tanahnya Tuhan, berkati perekonomian Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kedamaian ini Tuhan, kesejahteraan ini Tuhan, karena Engkau Tuhan menyertai kami. Kami mengucap syukur atas bangsa kami, juga para pemimpin kami yang telah Engkau tempatkan di bangsa ini. Terima kasih untuk Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Berkati beliau Tuhan, berkati wakilnya, berkati juga para kabinet yang ada di sana Tuhan. Berkati juga setiap wakil-wakil rakyat yang ada di DPR Tuhan. Barakah mereka saling bahu-membahu Tuhan. Apapun yang jadi kebijaksanaan mereka hanya adalah untuk kemakmuran bangsa ini. Bila roh takut akan Engkau Tuhan, Engkau tanamkan di hati mereka. Setiap apa yang diputuskan Tuhan hanya mengacu kepada otoritas-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga berkati Tuhan setiap aparat keamanan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan sepanjang apa yang mereka lakukan Tuhan. Tugas-tugas mereka Tuhan untuk mengawal bangsa ini Engkau berkati Tuhan. Engkau sertain mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau tahun depan juga adalah tahun politik Tuhan. Mulai dari saat ini Tuhan, kami percaya Engkau akan mengawalnya Tuhan. Siapa calon-calonnya Tuhan, mereka akan memberikan orasi-orasi yang baik Tuhan untuk bangsa ini. Mereka akan bersaing Tuhan, memberikan program-program yang baik untuk bangsa ini. Tidak ada politik uang, tidak ada politik identitas, tidak ada politik kotor Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siapapun yang akan Engkau pilih Tuhan, baik dari presiden Tuhan, wakilnya, bahkan para pemimpin daerah Tuhan, para yang akan terpilih dalam parlemen, Engkaulah yang memilih mereka untuk bangsa ini lebih maju lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami untuk bangsa ini Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami semua Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk para pemimpin gereja kami Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pastor Thomas Chandra, Gembala Sidang kami. Berkati beliau Tuhan, kemanapun beliau melangkah, kemanapun beliau melayani Tuhan. Biarlah tanda-tanda heran dan mujizat Engkau berikan kepada beliau Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan. Pakai beliau untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya.
Bahkan kami juga mengucap syukur untuk setiap gembala cabang Tuhan. Para staf penggembalaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Abraham Irwan. Untuk Bapak Joko. Untuk Bapak Andi. Untuk Bapak Denny Tuhan. Juga Mami Deborah. Berkati beliau semua Tuhan. Berkati pelayanan beliau Tuhan. Berkati kesehatannya. Berkati keluarganya Tuhan. Pakai beliau-beliau semua Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk para jemaat-Mu yang setia di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau akan memberkati setiap jemaat yang hadir Tuhan. Engkau akan berkati mereka dengan kesehatan yang sempurna. Engkau akan berkati ekonomi mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan. Dan kami juga yakin Engkau akan pakai gereja ini menuai jiwa-jiwa. Sehingga tempat ini akan penuh. Setiap kursi-kursi yang kosong akan terisi penuh. Setiap jiwa di luar sana Tuhan. Yang berbeban. Yang jauh daripadamu. Yang telah meninggalkan Engkau Tuhan. Yang hati remuk Tuhan. Jiwa-jiwa terhilang. Engkau akan kirimkan di tempat ini. Kami yakin dan percaya juga Tuhan. Para petobat-petobat baru Tuhan. Engkau akan kirim ke tempat ini. Sehingga tempat ini akan jadi tempat ibadah kami Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah-Mu di tempat ini bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Biarlah penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Mulai dari awalnya sampai dengan akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat kami beribadah di sini. Kami datang dengan segala beban. Dan kami pulang akan membawa kemenangan. Akan membawa sukacita daripada-Mu Tuhan. Kami pulang tidak sama dengan waktu kami datang. Kami pulang dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap bersukacita, amin. Siap bersukacita, amin. Katakan. Lebih keras saya katakan. Haleluya. Sudah selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita
Dia Raja. Haleluya. bahwa kebenaran firman itu yang memerdekakan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Sungguh Engkau memberkati setiap orang-orang benar Tuhan. Engkau memagari kami dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kami sungguh bersyukur kami punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Apapun yang menjadi keadaan kami tetap berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami. Perkenanan-Mu yang meneguhkan hati kami Tuhan, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Sungguh kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Bulan yang baru, minggu yang baru, hari ketiga di bulan September. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami. Karena Roh Kudus menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, saat kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat-saat di mana Tuhan kami memerlukan pertolongan-Mu. Kami percaya saat kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mengalami mujizat demi mujizat ya Tuhan. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami percaya mungkin di antara ada setiap jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami sakit. Kami percaya pada saat sepulang dari tempat ini, Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan atas mereka ya Bapak yang mengalami sakit. Bagi mereka yang mengalami kelemahan, kami percaya Tuhan kekuatan baru akan ada pada mereka sepulang dari tempat ini. Dan biarlah kuasa Tuhan bekerja pada setiap anak-anak-Mu di tempat ini pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami boleh bawakan. Dan biarlah kiranya berkenan di hadapan-Mu, menjadi ukupan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami membuka hati pikiran kami mengerti akan setiap firman-Mu. Kami mau bertumbuh, berakar lebih ke dalam dan lebih kuat, lebih panjang akar kami ke dalam. Agar kami mengenal akan Engkau. Akan kami benar-benar sungguh-sungguh mengerti akan pengenalan kami akan Engkau Kristus ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau urapi setiap kami. Mampukan hamba-Mu yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang berbicara melalui mulut hamba ini. Dan semua perkataan yang keluar ada suara Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mampukan setiap kami yang mendengar mengerti apa yang menjadi pesan-Mu saat pagi hari ini Bapak. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk. Luar biasa tentunya. Tak terasa sudah 1 bulan. Bulan kemarin saya di sini. Bulan ini sudah ada. Walaupun hitungannya hanya 7 hari, tapi sudah 1 bulan. Karena kemarin bulan 8, sekarang sudah bulan 9. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema khotbah bulan ini saya bertanya kepada gembala sidang, Pastor apa tema bulan September? Hambanya berkata, berbicaralah, berakar di dalam Tuhan. Jadi saat pagi hari ini saya akan berbicara tentang tema berakar di dalam Tuhan. Penting sekali buat kita semua untuk kita berakar, tumbuh kuat di dalam Tuhan. Karena tanpa akar yang kuat, tanpa dasar yang kuat, apalagi tanpa kebenaran firman Tuhan, hidup kita pastinya akan terombang-ambing. Karena itu mari kita akan belajar, setiap kita belajar mengerti lebih lagi apa yang akan Tuhan berbicara saat pagi hari ini. Kita buka Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7. Kolose 2 ayat 6 dan ayat 27. Rasul Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Artinya berbicara kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Artinya juga berbicara kepada kita semua saat ini. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Tetapi tidak berhenti hanya sebatas kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia, artinya biarlah hidup kita terus dalam mendalami, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam pengenalan kita akan Kristus. Ayat 7 dikatakan,
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Rasul Paulus benar-benar mengajarkan ini kepada jemaat-jemaat Kristen, jemaat-jemaat Tuhan. Bukan kepada orang di luar Kristen, tetapi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Yang dia katakan kepada kita semua saat ini, termasuk di zaman kita saat ini. Rasul Paulus katakan, jangan hanya sebatas kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Enggak berhenti hanya di situ, tetapi yang Rasul Paulus katakan, kita harus mengenali Dia lebih dalam, kita harus benar-benar mengenali karakternya Kristus lebih dalam. Karenanya kita harus bertumbuh, memiliki akar yang kuat, akar yang dalam, yang lebih mendalami lagi, seperti yang Rasul Paulus katakan, ya kan? Nah, jadi dikatakan kamu telah menerima Kristus. Nah, Paulus mengatakan biarlah Yesus itu tetap tinggal di dalam setiap kita, dan karena saat kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus, Yesus pun tinggal di dalam setiap kita, di dalam saya dan dalam saudara semua. Karena itulah yang menentukan perjalanan rohani setiap kita. Jadi kita tidak hanya cuma sekedar berhenti, ya sudahlah saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Enggak hanya di situ, enggak hanya berhenti di situ, tapi terus kita mendalami, terus mendalami. Nanti kita akan belajar bagaimana kisah perjalanan seorang Rasul Paulus yang tadinya kita anggap tuh orang yang menyebalkan. Bagaimana dia tuh begitu membenci orang-orang Kristen, yang begitu dia kejamnya luar biasa. Tetapi kita nanti akan belajar bagaimana perjalanan rohaninya Rasul Paulus. Nah, di sini dikatakan, saya mencatat, Paulus mengingatkan agar kita memiliki akar yang kuat, akar yang panjang, akar yang dalam, supaya kita mempunyai ketahanan iman. Nah, berbicara ketahanan iman. Dengan kata lain, ini adalah benih ilahi. Benih ilahi yang kita dapati, itulah yang harus kita rawat. Kita harus pelihara dan kita harus pegang teguh. Benih ilahi inilah yang akan nanti bisa menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ini berbicara tentang perjalanan pertumbuhan setiap rohani kita. Terkadang kita mendengar, saya gak bilang itu salah. Berbicara 30, 60, 100 kali lipat. Saya masih suka mendengar itu berbicara berkat yang diidentikan dengan materi. Tapi menurut saya kalau Rasul Paulus katakan di sini itu berbicara 30, 60 bahkan 100 kali lipat, itu berbicara mengenai pertumbuhan rohani. Bukan semata-mata dikaitkan dengan berkat materi. Karena saya percaya pada saat saat perjalanan kehidupan rohani kita terus membaik, automatically yang namanya kehidupan di ekonomi, di kehidupan rumah tangga, di kehidupan pekerjaan, di kehidupan pelayanan, itu akan menyertai karena Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan rohani setiap kita. Jadi 30, 60 bahkan 100 kali lipat itu berbicara mengenai pertumbuhan rohani setiap kita. Nah, jadi perjalanan rohani kita ini harus semakin kuat. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, dan semakin kita mencintai pelayanannya di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana perjalanan rohani setiap kita? Kita harus lebih dan lebih lagi menuju perjalanan rohani yang positif. Kalau kita renungkan kisah kehidupan Paulus yang kita tadi sebut, seorang yang begitu menyebalkan. Kita kenal dengan nama Saulus. Pada saat dia belum bertobat, dia orang yang sangat membenci kepada orang-orang Kristen, dia orang menganiaya, dia benar-benar kejam, dia benar-benar tidak memberikan ampun, orang diseret. Yang kalau kita baca bagaimana kejamnya Paulus, ada orang beribadah ditarik keluar, dia diseret. Nah, tetapi bagaimana perjalanan kerohanian Paulus? Nah, disinilah kita akan belajar
mengenai pertumbuhan rohani setiap kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Paulus. Sampai satu ketika, sampai satu hari Saulus pada saat itu, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus pada saat itu dia akhirnya bisa mengubah hidupnya. Singkat cerita, kita tahu bagaimana pada saat perjalanan Paulus untuk bisa menuju kepada satu kemuliaan Tuhan, perjuangan proses yang dialami begitu tidak mengenakan gitu kan. Tetapi inilah yang harus kita dapat ikuti teladan daripada Paulus ya kan. Semakin hari semakin dia mengikuti Yesus, dia pelajari perjalanan Tuhan Yesus sampai pada satu titik dia bisa memberikan dirinya untuk dibaptis. Sampai satu waktu dia juga menggabungkan diri dengan saudara-saudara seiman yang pada saat itu ada yang persekutuan baik di rumah Tuhan, bait Allah. Semakin hari dia menenggelamkan dirinya di dalam firman Tuhan. Dia mempelajari terus kekristenan bagaimana dia harus ikuti. Nah inilah Paulus yang kita perlu teladani. Begitu luar biasanya perjalanannya Paulus sampai akhirnya begitu dia kuat di dalam Tuhan. Ya kan? Perjalanan Paulus yang tidak mengenal lelah, tidak mengenal letih, tetapi ending dari ceritanya dia menjadi seorang pahlawan iman. Perjalanan Paulus sampai mengenal siapa Kristus, sesungguhnya dia melakukan yang namanya pemberitaan Kristus. Dia melakukan penginjilan. Dia melakukan penginjilan itu enggak hanya dari kota ke kota, tapi dia juga dari benua ke benua. Dia lakukan itu, dia terus lakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dia tahu sesungguhnya ada amanat agung yang harus dikerjakan, dan saat itu Paulus mengerti gitu kan, sampai dia melakukan perjalanan yang cukup jauh, perjalanan yang melelahkan, sehingga dia juga mengalami aniaya, dia cerita mengalami karam kapal, dia didera. Nah itulah perjalanan Paulus yang harus kita teladani untuk kita dapat memperoleh yang namanya level ketahanan rohani yang tinggi, yang nantinya akan kita sebut kita memiliki kedewasaan rohani. Karena biar bagaimanapun juga perjalanan setiap kita harus kita lewati seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Tidak lepas dari yang namanya proses. Ini semua dikerjakan Paulus karena Paulus memiliki akar yang kuat. Paulus memiliki dasar pengenalan firman yang kuat. Ibarat kalau bangunan Bapak Ibu ya. Kita berbicara bangunan itu berbicara pondasi. Bagaimana kalau pondasi itu tidak kuat? Kalau pondasi tidak kuat, terjadi badai datang, pastilah akan roboh. Maka dari itu kekristenan kita juga harus didasari dengan kebenaran, dengan kekuatan akar yang mendalam, kekuatan firman Tuhan yang mendalam untuk menjadikan kita kuat, untuk menjadikan kita tetap teguh di dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, agar kita pada saat mengalami goncangan, badai apapun, kita tetap berdiri teguh seperti yang Paulus lakukan pada saat dia mengiring Yesus. Karena banyak kali ya, kalau misalkan kita tidak kuat di dalam akar kekristenan kita, akar iman kita, terkadang banyak hal yang terjadi, katakanlah di dalam kehidupan pelayanan kita. Karena kita tidak kuat di dalam akar kekristenan kita, pengenalan firman Tuhan, kita akan terjadi yang namanya cepat mundur. Cepat kita menyerah, cepat kita undur dari pelayanan. Terlebih nggak tahan dengan yang namanya, katakanlah di dalam setiap pelayanan ada yang namanya gesekan. Perseteruan, itu pasti terjadi. Pengalaman saya di dalam mengikuti pelayanan dari awal, dari tahun 97 lah, katakan saya benar-benar 97 sebenarnya saya benar-benar
ke gereja istilahnya. Itu pun ceritanya juga sangat lucu kalau sekarang. Saya ke gereja cuman karena saya pengen nikah. Karena kalau menikah pada saat itu katanya kalau nggak ada surat dari gereja, surat baptis, tidak bisa. Sementara saya bukan orang yang bergereja. Jujur sejak kecil tuh saya adalah orang yang sekolah di sekolah Kristen. Sejak kelas TK itu saya sekolah Kristen begitu kan. Cuman karena saya adalah keluarga dari keluarga saya tuh saya bersaudara, saya 5 saudara. Saya anak laki-laki pertama, laki-laki. Nah, kami itu kan Buddhis pada saat itu kan. Kita harus percaya yang namanya kepercayaan leluhur lah istilahnya. Dan saya tuh orang yang paling ditentang untuk bergereja. Walaupun orang tua saya mensekolahkan saya di sekolah Kristen. Pada saat saya kecil, saya sekolah di sekolah Kristen gitu kan. Tapi saya tidak diperbolehkan untuk ke gereja. Tetapi kakak saya dengan ketiga adik saya, sepertinya dia ke gereja biasa-biasa aja diperbolehkan. Tetapi saya orang yang dilarang. Dengan alasan karena saya harus meneruskan apa istilahnya itu kebiasaan leluhur gitu kan. Sembahyang kan kalau dalam Buddha itu kan ada yang namanya sembahyang untuk ya penyembahan. Sebenarnya kita nggak ngerti lah dulu saya kayak seperti itu. Saya melakukan seperti itu karena saya disuruh oleh orang tua. Alasannya kamu adalah anak laki-laki pertama yang harus meneruskan keturunan dari leluhur. Nah dari situ perjalanan hidup saya pada saat itu walaupun saya tidak ke gereja, sesungguhnya saya sekolah di dalam Kristen. Doa saya pada saat itu saya nyebutnya Tuhan Yesus. Tetapi pada saat saya memang lebih diperkuat di dalam kepercayaan Buddha pada saat itu. Satu waktu saya diserahkan kepada, kalau kayak di Kristen kan kepada hamba Tuhan. Kalau di Buddha ya seperti seperti hamba Tuhan lah gitu kan. Tapi kalau di Buddha bahasanya waktu itu kayak saya tuh didoain lah kalau orang bilang tuh di kiapang atau apa gitu kan ya. Jadi saya seolah-olah kayak saya dipersembahkan gitu kan. Saya untuk meneruskan ibadah, rutinitasnya ibadah gitu kan. Pasang pai-pai lah istilahnya seperti itu. Nah tapi singkat cerita, satu waktu karena saya mau menikah di tahun 97 karena saya harus punya akte dari gereja. Karena calon istri saya pada saat itu dia adalah orang Kristen yang sejak kecil dia udah ngikut sekolah minggu. Tetapi saya tidak. Nah disitulah saya masuk ke gereja pada saat itu. Nah disitulah saya mengalami, belum sungguh-sungguh sebenarnya. Hanya datang ke gereja hanya mengejar supaya dapat surat baptis. Karena surat baptis itulah yang nantinya akan menjadikan referensi untuk mendapatkan surat nikah, akte dari catatan sipil. Nah singkat cerita saya mengikuti ke gereja itu cuma sekedar ikut-ikut aja. Pelayanan gitu kan. Sampai satu waktu saya mengalami pencobaan. Sebenarnya bukan pencobaan kali ya. Memang itu adalah ulah dari perbuatan saya. Selama karena saya ngikut Yesus tidak sungguh-sungguh, akhirnya saya mengalami sesuatu yang tidak enak. Sampai satu titik saya sungguh-sungguh ya udah Tuhan, saya menyerahlah di hadapan Tuhan. Akhir cerita ya saya mau melayani dengan sungguh-sungguh. Dulu pelayanan, berbuat dosa ya tetap berbuat dosa gitu kan. Nah sejak itu saya merasa wah ini gak beres kalau seperti ini. Akhirnya ya saya putuskan ya udah, akhirnya saya mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya saya ikut di dalam pelayanan. Nah di dalam pelayanan yang tadi kembali seperti saya katakan, terjadi yang namanya gesekan ya kan. Dengan kawan sekerja, dengan bahkan jujur ngomong dengan atasan, ada juga terjadi gesekan. Ya tapi itulah yang terjadi. Tetapi kembali lagi kita harus diperkuat dengan yang namanya akar kerohanian setiap kita. Jadi biarkan setiap kita memiliki perjalanan kerohanian kita yang lebih dalam agar kita memiliki kekuatan pondasi yang kuat supaya tidak kita mundur, tidak menyerah pada keadaan apapun. Sekarang kita melihat seorang Daud gitu kan. Kita lihat Daud, dia seorang pengembala domba. Tapi karena dia memiliki akar yang kuat di dalam kerohaniannya, Tuhan mengubahkan Daud.
Sampai satu waktu dia menjadi seorang juga pahlawan yang besar, pahlawan iman yang besar, menjadi pahlawan besar atas bangsa Israel, ya kan? Karena dia memiliki pertumbuhan iman yang kuat, rohnya yang kuat di dalam Tuhan, dia sehingga bisa berhasil menjadi pemimpin yang besar. Itu dua contoh. Ada satu contoh yang saya mau cerita lagi di sini adalah kita cerita tentang Yusuf. Bagaimana seorang Yusuf? Yusuf adalah seorang yang manja sejak kecil ya. Kita tahu Yusuf seorang yang lahir dari seorang yang benar-benar masa kecilnya enak gitu kan. Dia dibedakan dengan yang lain, dia dikasih jubah yang begitu, yang berbeda lah intinya seperti itu kan. Nah, tetapi karena Yusuf memiliki perjalanan kerohanian, akar yang kuat di dalam hidupnya, walaupun semasa mudanya dia mengalami yang namanya aniaya, dia mengalami penyiksaan, dia dijual, dia dijadikan tersangka di dalam penjara, bahkan dia difitnah. Tapi pada satu cerita akhir daripada kisah Yusuf, dia boleh menjadi orang yang menjadi pemimpin di bangsa Mesir pada saat itu, menjadi orang nomor 2 sebagai perdana menterinya Firaun pada saat itu. Nah, saya berdoa untuk kita semua pelayan-pelayan di tempat ini boleh mempunyai akar yang kuat di dalam pelayanan saudara, perjalanan rohani saudara, agar semua boleh saling menguatkan. Karena saya rindu gereja ini juga memiliki satu pertumbuhan yang dahsyat, karena hanya adanya unity di tempat ini, maka gereja Tuhan akan menjadi besar di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan seperti pada zaman-zaman Paulus memenangkan banyak jiwa. Nah, di tempat ini pun saya melihat seperti itu, seperti ada kegerakan dari setiap Bapak Ibu yang mempunyai hati terhadap jiwa-jiwa. Jadi dengan kata lain, saya percaya dalam satu waktu tempat ini juga akan banyak jiwa-jiwa datang untuk dimenangkan. Dan biarlah unity itu tetap terjadi terus di dalam tempat ini. Masalah gesekan, masalah apapun, saya percaya semua akan berakhir kalau pada saatnya, kalau kita berkomitmen, kita memiliki kesadaran rohani yang kuat, kita memiliki perjalanan rohani yang semakin hari semakin kita boleh tingkatkan sampai kita menjadi yang namanya dewasa rohani, bahkan sampai kita menjadi dewasa rohani. Nah, tahukah saudara, kekuatan akar itulah yang menentukan ketahanan level iman kita. Seperti tadi dikatakan ya kan. Kita dapat melewati berbagai persoalan. Apapun masalah di dalam setiap kehidupan. Baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam persoalan rumah tangga, di dalam persoalan ekonomi, di dalam soal apapun lah, whatever. Tetapi pada saat kita memiliki ketahanan yang kuat, iman yang kuat, yang benar-benar mendalam, nah itulah yang menentukan. Jadi ibaratnya misalkan ada, katakanlah ada 2 orang. Satu orang itu memiliki iman yang cukup kuat dengan rohani yang tinggi. Satunya lagi tidak. Setiap ada masalah, saya percaya orang yang lemah itu akan cepat mundur. Tetapi kalau orang yang kuat di dalam kerohaniannya, imannya yang kuat, saya yakin dia tidak akan menggubris. Dia tidak akan memperdulikan masalah yang terjadi. Tetap dia berpegang teguh. Pasti dia tetap akan menjadi, dia terus berjuang. Pasti dia akan mendapatkan satu kemenangan untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita buka di dalam Matius 7 ayat 24 dan 25. Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikannya di atas batu. Nah, jadi jika kita memiliki dasar akar yang kuat, iman yang teguh, walaupun badai datang di dalam setiap kehidupan kita, kita tetap berdiri kuat. Kita tetap mempunyai pondasi yang kuat, kita tetap kokoh, kita tidak goyah, kita mempunyai iman yang kuat. Jadi milikilah iman yang kuat, bagaikan kita
seorang bagaikan kita bangunan memiliki berdasar pondasi yang kuat. Badai apapun datang, tetap kita akan berdiri kokoh. Nah, kita buka di dalam Matius 7 ayat 26 dan 27 lanjutannya. Ayat 26 dan 27 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah ini kebalikan daripada orang yang memiliki akar yang kuat. Nah kalau orang yang tidak memiliki akar yang kuat dikatakan dia mendirikan bangunan di atas pasir. Jadi kalau tidak memiliki pondasi yang kuat, akar yang kuat, saat badai datang, bencana datang, karena kita tidak mendirikan bangunan itu di atas dasar pondasi yang kuat, ya sudah pasti bangunan tersebut akan rubuh, akan hancur. Nah demikian pula dengan kerohanian kita. Yang harus kita miliki, yang harus kita concern yaitu memperdalam akar kita agar kita tetap kuat dan tidak menyerah, kita tetap kuat dan kokoh gitu kan. Itulah ibarat kita bahas sebagai kan bangunan yang berdiri kuat. Begitu juga dengan pohon yang besar yang menopang kekuatan dari pohon itu bukanlah ranting atau bukanlah cabangnya, tapi yang menopang kekuatan pohon itu adalah akar yang semakin mendalam, akar yang kuat itu yang membuat dia punya pohon semakin besar, semakin tinggi pun tetap kuat. Diterpa angin badai sekalipun dia tetap kuat karena akarnya sudah kuat. Nah, dan demikian dengan akar firman. Firman yang harus kita hidupi agar kita benar-benar dalami akar firman kita. Karena kalau iman kita tidak kuat, kita akan runtuh. Katakanlah, satu ketika kita mendapatkan sebuah rema. Entahkah itu kita sedang membaca firman, kita dapat rema. Tapi pada saat iman kita nggak kuat, itu rema itu cepat hilang. Cepat hilang kenapa? Karena iman kita nggak kuat. Pada saat kita mendapatkan, katakanlah kita dapat rema kesembuhan. Katakan rema kesembuhan terjadi dalam perenungan kita atau dalam bacaan kitab kita atau saat kita memuji Tuhan, kita mendapat rema. Katakan rema itu rema kesembuhan. Tetapi karena kita tidak memiliki dasar iman yang kuat, kita cepat goyah. Tiba-tiba datang masalah misalnya gitu kan. Langsung rema itu hilang gitu kan. Rema itu hilang. Jadi rema itu tidak melekat kepada akar gitu kan. Rema itu hilang. Tetapi kalau kita memiliki akar yang kuat, pada saat kita mendapatkan rema, masalah terjadi. Kita sudah dapat nih rema kesembuhan. Ya kita terus imani. Saya percaya kesembuhan itu pasti terjadi. Karena itu rema. Rema itu kan sesuatu yang kita dapati yang memang Tuhan Roh Kudus yang berbicara gitu kan. Nah pada saat kita hidupi, nah pasti itu akan terjadi gitu kan. Nah kalau kita nggak kuat di dalam akarnya lemah, saat datang masalah, udah rema itu hilang begitu saja gitu kan. Karena itu ya mari kita semua perdalam akar rohani kita, akar iman kita gitu kan. Supaya kita memiliki tetap kekuatan, apapun yang terjadi, badai apapun tetap kita harus di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Jadi jika kita melihat setiap kita, mana yang memilih akar yang kuat dan mana yang gak kuat, itu akan kelihatan pada saat adanya masalah. Jadi orang yang kuat di dalam akarnya dengan orang yang tidak kuat akan terlihat pada saat datangnya masalah. Masalah datang, kalau orang yang kuat dia tetap bisa berjalan. Masalah tetap masalah. Artinya bukan berarti karena kita kuat di dalam akar kita, masalah datang tidak jadi, dia lewat. Enggak begitu Bapak Ibu. Yang terjadi tetap masalah terjadi. Karena saya percaya melalui masalah itulah setiap kita akan lebih dimurnikan, akan lebih mengalami yang namanya pemurnian. Pada saat masalah itu terjadi, menjadikan kita lebih dewasa melalui masalah itu. Nah, beda dengan orang yang tidak memiliki akar yang kuat. Masalah datang, udah kandas. Seperti layaknya apa istilahnya itu, kalau jerami dibakar, habis sudah begitu aja. Tidak ada kekuatan
kayu menjadi bara yang bisa lagi membakar. Jadi itulah perbedaan kalau orang yang memiliki akar yang kuat dengan akar yang gak kuat pada saat ada masalah. Bukan artinya masalah itu tidak terjadi kepada orang yang memiliki akar yang kuat, bukan. Tetapi masalah tetap terjadi, masalah tetap ada, tetapi dia bisa melewati semua masalah yang dia hadapi. Nah sekarang mari kita periksa kondisi kedisiplinan kehidupan rohani kita. Sejauh mana kerohanian kita? Apakah kerohanian kita itu dibangun di atas batu karang yang kuat atau hanya dibangun di atas pasir? Masing-masing lah kita periksa bagaimana kondisi kehidupan kerohanian kita. Jika kita ingin menjadi yang kuat, ya kita harus bangun di atas dasar batu yang kuat, batu yang kokoh. Jangan kita biarkan kita hanya berdiri di atas pasir. Nah Bapak Ibu, kita boleh menjadi kuat di dalam iman. Kita boleh menjadi orang yang memiliki akar yang dalam. Tapi di sini saya melihat, saya mencatat, kita butuh yang namanya kasih karunia. Kembali kepada kasih karunia. Saya mendefinisikan kasih karunia itu adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada kita dengan tidak memandang status si penerimanya. Jadi artinya kasih karunia itu berbicara sesuatu yang kita terima, tetapi Tuhan tidak memandang siapa kita. Seperti itu. Nah disinilah kita butuh yang namanya kasih karunia. Ya kan? Jadi selain kita memiliki akar yang kuat di dalam kehidupan setiap kita, tapi kita juga butuh yang namanya kasih karunia. Kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Jadi kita beroleh kasih karunia dari Yesus Kristus. Dan Tuhan pada saat memberikan kasih karunia itu dia tidak memandang siapa kita. Kasih karunia itu berlaku buat setiap kita. Siapapun kita, kasih karunia itu kita dapati dengan cuma-cuma. Tetapi kasih karunia itu harus kita pelihara. Kasih karunia itu begitu mudahnya Tuhan berikan, tetapi jangan karena itu cuma-cuma kita juga menyepelekan. Kasih karunia itu harus kita pelihara. Kita butuh anugerah dari Tuhan, tapi bagian kita juga harus melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam bagian kita. Ya yang seperti tadi, kita memperkuat akar kita, kerohanian kita, pondasi kita biar kuat. Ya tapi kita juga beroleh yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itulah yang memampukan untuk setiap kita melewati setiap proses-proses yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah semua persoalan boleh terjadi, tapi kalau misalkan kita memiliki anugerah dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, saya percaya kita bisa melewati. Terkadang Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui caranya. Walaupun zaman-zaman sekarang kita jarang dengar yang namanya audible, tapi Tuhan akan bekerja untuk setiap kita pada saat kita benar-benar ada hubungan intim dengan Tuhan. Jadi biarlah setiap kita terus melekat, terus memperkuat akar kerohanian kita. Pada saat kita memiliki kerohanian kita, kasih karunia itu turun, nah kita akan menjadi orang yang luar biasa. Nah saya akan membawa kepada kisah Markus Bapak Ibu ya. Kita akan melihat kisah Markus. Markus itu ternyata dia itu seorang muda yang berasal dari Yerusalem. Saya membaca nama ibunya Maria. Ternyata dia tuh seorang yang terpandang, Markus. Dia seorang yang terpandang dari keluarga yang berada.
kasarnya dia orang kaya lah gitu kan. Nah si Markus ini pada saat itu masuk ke dalam pelayanannya Paulus dan Barnabas. Kalau nggak salah Markus itu adalah sepupu sama Barnabas. Nah dia masuk ke dalam pelayanannya Paulus dan Barnabas. Tetapi di dalam perjalanannya Paulus dan Barnabas, ternyata si Markus ini tidak sanggup mengikuti perjalanannya Paulus ini. Karena kita tahu perjalanan Paulus itu begitu banyak tantangan, begitu banyak hambatan yang harus dia lewati. Sementara seorang Markus yang anak muda, yang seorang yang juga dari kehidupan yang serba enak pada saat itu, ternyata dia tidak sanggup mengikuti perjalanannya Paulus dengan Barnabas. Sampai satu ketika kan Paulus pernah berkata di dalam pelayanannya, dia bilang, ya sudah aku tidak mau dengan Markus gitu kan. Sampai satu waktu akhirnya kan Markus mundur dari pelayanan. Dia resign dari pelayanan yang bersama Paulus dan Barnabas. Akhirnya dia mundur. Nah itu menggambarkan bahwa Markus adalah orang yang belum kuat di dalam akar rohani. Tetapi yang kita mau pelajari adalah kepada cerita ini. Markus pada saat itu dia mengubah semua. Dia mengubah kehidupannya, dia lebih dalami lagi sampai satu titik dia kembali masuk kedalaman bersama Paulus dan dia memiliki kedalaman rohani, kedalaman iman yang udah cukup kuat lah sehingga dia bisa masuk bersama-sama berkolaborasi dengan pelayanan Paulus sampai satu ketika Paulus berkata, pelayanannya Markus begitu sangat penting bagiku. Karena itu perjalanan Markus yang awalnya tadinya merupakan seorang bayi rohani, tapi karena dia mau belajar, dia mau mengikuti perjalanannya Paulus dengan dia belajar lebih dan lebih dalam lagi sehingga dia boleh menjadi orang yang sangat terpandang. Bahkan dia juga pernah berjalan bersama Petrus. Dia mengikuti perjalanan pelayanannya Petrus sehingga dia banyak tahu perjalanan tentang Yesus. Sehingga bagian yang Markus dapat adalah dia menulis, ada tulisan Injil Markus. Nah itulah perjalanan seorang Markus. Kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 11. 2 Timotius 4 ayat 11 dikatakan Paulus bilang gini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya begitu penting bagiku. Nah inilah kalau kita sungguh-sungguh mau gitu kan, benar-benar kita mau mendalami setiap akar kehidupan kita, pada saat pelayanan pun kita akan menjadi seseorang atau menjadi pahlawan-pahlawan di dalam setiap pelayanan kita. Yang saya berdoa dan biarlah setiap bagian apapun yang Bapak Ibu kerjakan di dalam setiap pelayanan, kalau kita tertanam dalam itu semua akan sangat berarti. Paulus bilang sangat berarti bagiku. Nah kerinduan saya setiap kita pelayanan kita berarti bagi siapa? Berarti bagi banyak orang, berarti bagi banyak siapapun. Dan biarlah kita semua boleh menjadi pahlawan-pahlawannya Kristus. Biarlah setiap kita menjadi orang yang diperhitungkan. Jadi setiap kita harus mengalami yang namanya proses untuk kita mengalami suatu yang namanya transformasi. Transformasi rohani. Yang tadinya kita bayi rohani, kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Bahkan sampai kita masuk ke dalam sebutan raksasa rohani. Ya itulah tokoh-tokoh pahlawan raksasa rohani yang bisa kita sebut Paulus, Daud, ya kan? Itulah sosok-sosok yang menjadi inspirasi buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu, jadi kesimpulannya firman Tuhan saat pagi hari ini, pesan firman Tuhan kali ini adalah ya jadilah kuat. Bangunlah dasar firman kita di atas batu karang yang kokoh, miliki akar yang kuat, panjang, dan miliki akar yang mendalam. Agar badai datang di dalam setiap kehidupan kita, kita dapat melewatinya, kita boleh mengalami kemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan.
Saya undang pembawa pujian untuk naik mimbar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadi perisaiku mengelilingiku, memeliharaku, anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku, anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Untuk seumur hidup terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami butuh akan anugerah-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan hidup kami terus menjadi ya Tuhan, menjadi yang berharga, menjadi berarti bagi setiap orang ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami memiliki ya Tuhan akar yang kuat. Kami memiliki akar kerohanian kami yang kuat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan buat setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami ya Tuhan boleh bukan cuma sekedar mendengar akan firman-Mu ini ya Tuhan, tapi kami boleh melakukannya ya Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa, kami mengucap syukur atas firman-Mu saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Saudara diberkati, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami memberikannya dengan hati yang penuh sukacita, karena kami tahu semuanya datang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekalian persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Selamat datang di FLC Batam. Inilah warta gereja sepekan. Ibadah Family Cell Wilayah Selatan diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi FC Wilayah Selatan, silakan menghubungi Bapak Sirait. Ibadah Family Cell Wilayah Utara diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi FC Wilayah Utara, silakan menghubungi Bapak Wardana. Ibadah Morning Blessing setiap Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat.
Ibadah raya setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Kes Bekri lantai 3, Simpang Kara, Batam Center. Ibadah Sunday School, setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di lantai 2 Kes Bekri. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali beribadah hari ini bersama kami. Selamat datang kami ucapkan. Demikian warta sepekan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mungkin ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Yang baru pertama kali boleh bangkit berdiri. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperluannya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa sukacita dari Bapa di surga, damai yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus bersama persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Setiap kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.